Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Cerita mengenai Kanjeng Ratu Kidul tak bisa lepas dari Pantai Parangkusumo yang lokasinya 30 km dari Yogyakarta. Konon, pantai itu dianggap keramat karena dipercaya sebagai gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan. Siti Jumanah, pemandu wisata dan abdi dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat, dalam tur virtual dari His Travel mengatakan, pantai itu dianggap sebagai gerbang yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib Laut Pantai Selatan. Pantai Parangkusumo dulu merupakan tempat bertapa Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati yang disebut bertemu dengan Ratu Kidul di sana. Dalam babat Tanah Jawi, disebut Danang bertapa karena ingin menjadi Raja Mataram. Kemudian Ratu Kidul berjanji membantu mengabulkan keinginannya dan membantu menjaga ketentraman rakyat Mataram hingga turun-temurun. Panembahan Senopati diajak Kanjeng Ratu Kidul ke Istana Keraton Laut Selatan di dasar samudera. Lalu terjalinlah cinta dan itu merupakan awal kisah pernikahan spiritual antara Kanjeng Ratu Kidul dan Danang Sutawijaya. Jelas Siti, Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020, dilansir Antara. Sebagai imbalannya, Danang Sutawijaya rutin memberikan persembahan di pantai selatan yang masih rutin dilakukan lewat ritual upacara labuhan. Ritual ini merupakan permohonan menghilangkan sifat buruk dengan melarung barang-barang ke laut pantai selatan. Ini perwujudan filosofi menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan alam, jelas Siti. Pantai Parangkusumo masih dianggap sakral hingga saat ini. Buktinya masih banyak orang yang datang untuk berdoa atau bersemedi di sana. Menurut Aryono dari Historia.id, kebiasaan ini bermula dari perilaku masyarakat yang meniru gerak-gerik pemimpin mereka. Masyarakat lihat apa yang dilakukan raja kepada Kanjeng Ratu Kidul. Mereka mengikutinya. Kalau raja melakukan sebuah ritual, masyarakat juga mengikutinya. Aryo menuturkan, sastrawan Pramudia Anantatur berpendapat kisah Ratu Kidul hanya mitos yang diciptakan untuk menutupi berita kekalahan Sultan Agung yang gagal menyerang Batavia, juga gagal menguasai pantai utara Jawa. Maka, dibuat mitos bahwa dia masih kuat di pesisir selatan, tutur dia. Laut Selatan diselimuti banyak misteri karena ganasnya laut menimbulkan berbagai kecelakaan di sana. Namun, mitos bahwa insiden di laut berhubungan dengan Ratu Kidul sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Aryo menuturkan, berdasarkan beberapa kajian, banyak korban berjatuhan di sana karena arusnya memang kencang. Kalau bawa botol kosong, lemparkan ke salah satu sudut laut. Jika botol terapung dan kembali ke pantai, arus lautnya minimal. Kalau botol terus terbawa ke tengah laut, lokasi itu punya arus laut tinggi. Begitu pula tentang larangan memakai baju hijau di pantai selatan yang konon disebabkan warna itu identik dengan Ratu Kidul. Mengutip Pram, Aryo mengatakan, warna hijau identik dengan seragam VOC. Larangan itu dibuat agar orang-orang melupakan keterkaitan antara warna hijau dengan seragam VOC, katanya. Dia juga membahas tentang lukisan Kanjeng Ratu Kidul yang dibuat oleh Maestro Basuki Abdullah. Basuki, kata Aryo, melukis Ratu Kidul berdasarkan anggapan banyak orang kalau sosok itu memiliki raut wajah yang cantik. Dia memilih seorang istri dokter bernama Nyonya Harahap sebagai model untuk lukisan Ratu Kidul. Setelah lukisan jadi, tak lama kemudian Nyonya Harahap meninggal karena sakit kanker. Semula, Basuki anggap itu kebetulan. Katanya, dia mengutip buku biografi Basuki Abdullah dari Agus Dermawan. Maestro lukis itu membuat beberapa lukisan Ratu Kidul lain dengan model yang berbeda. Pas lukisan jadi, modelnya sakit atau meninggal. Pantai Parangkusumo terletak tidak jauh dari kawasan Parangtritis. Tepatnya di sebelah barat atau sebelum masuk wilayah Pantai Parangtritis. Kawasan Parangkusumo lebih banyak dikenal sebagai tempat tujuan para peziarah terutama di bulan Sura berdasarkan kalender penanggalan Jawa. Sedangkan, pada hari-hari biasa, kawasan itu ramai pengunjung pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Di sekitar kawasan itu,
Ada banyak penjual bunga setaman atau bunga tabur, dupa dan kemenyan. Dikutip dari berbagai sumber, di kawasan pantai Parangkusumo, ada sebuah tempat yang dikenal sakral. Tempat yang disebut Cepuri Parangkusumo ini banyak didatangi peziarah. Tempat itu dipercaya sebagai tempat pertemuan antara pendiri Kerajaan Mataram, Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati dengan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Di Cepuri Parangkusumo seluas lebih kurang 80 meter persegi yang dikelilingi tembok itu terdapat 2 buah batu hitam besar. 2 buah batu besar itu merupakan tempat bertemunya Panembahan Senopati saat bertapa dengan Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian terjadi kontrak perkawinan politik di antara keduanya. Kontrak politik dengan kepercayaan perkawinan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul kemudian diteruskan oleh raja-raja dinasti Mataram terutama Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang. Sampai sekarang, Keraton Yogyakarta selalu menggelar prosesi labuhan setiap tahunnya. 2 buah batu gilang itu dipercaya sebagai tempat duduk bertemunya Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Batu gilang yang berada di sisi utara adalah tempat duduk Panembahan Senopati. Sedangkan batu gilang satunya lagi yang lebih kecil berada di selatannya adalah tempat duduk Ratu Kidul. Para peziarah dari berbagai daerah bila datang ke tempat ini biasanya berdoa atau tirakat di depan batu gilang tersebut. Mereka setelah itu kemudian menaburkan bunga setaman di kedua batu tersebut. Selain Cepuri Parangkusumo di belakangnya atau di sebelah utara terdapat hamparan batu karang warna kecoklatan yang memanjang seperti ular raksasa. Batu karang itu semula adalah batuan aliran magma dari perut bumi yang sudah mengeras. Batu itu disebut Cepuri Parang Anom. Namun, para peziarah lebih banyak berziarah di 2 buah batu gilang yang ada di Cepuri Parangkusumo. Perempuan-perempuan Jawa selalu digambarkan sebagai perempuan ayu dan lemah lembut dalam setiap tidak tanduknya. Namun, siapa sangka Kerajaan Mataram pernah memiliki pasukan elit prajurit perempuan. Dikutip dari berbagai sumber, pada zaman dulu Kerajaan Mataram tidak hanya dijaga oleh para prajurit laki-laki. Namun, ada deretan perempuan perkasa dan ayu yang ikut berperan menjaga keamanan kerajaan hingga mengawal sang raja. Pasukan elit perempuan Mataram ini dikenal sebagai prajurit estri. Pada umumnya, perempuan-perempuan yang tergabung dalam pasukan ini berasal dari pedesaan. Mereka dilatih oleh Pangeran Sambernyawa dan dipimpin oleh Raden Ayu Matahati atau Rubiah. Prajurit estri tidak hanya dilatih keterampilan bersenjata dan berkuda, tapi juga mahir dalam bidang kesenian dan memiliki aneka keterampilan. Kemahiran perempuan-perempuan Mataram membuat prajurit estri disegani dan ditakuti oleh lawan-lawan Kerajaan Mataram. Bahkan, kehebatan prajurit estri diakui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels. Ia bahkan terkejut ketika menyaksikan pertunjukan turnamen berkuda yang dilakukan oleh 40 perempuan Mataram. Daendels kagum dengan kepiawaian perempuan-perempuan Mataram dalam menunggang kuda dan menggunakan senjata di atasnya. Mengingat di tanah asalnya, kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Prajurit estri Kerajaan Mataram memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang biasa digunakan oleh bangsawan laki-laki. Sebagai pasukan elit kerajaan pada saat itu, prajurit estri tentu juga berangkat bersama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa mempertahankan tanah leluhur mereka dari gempuran penjajah. Konon ditemukan beberapa jasad mantan prajurit estri yang tewas di medan perang dalam pakaian lengkap keprajuritan Kerajaan Mataram. Selama Perang Jawa berlangsung, banyak panglima perang perempuan yang kerap disebut, seperti Raden Ayu Yudokusumo yang terkenal garang kepada para Cukong Pajang dan Nyi Ageng Serang seorang perempuan yang memimpin prajurit estri saat Perang Jawa berlangsung. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.